Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Miranita Husniati dan Ibu Risa Dwita Hardianti selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan IPA. Yang saya hormati para pemakalah dan para peserta yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Rohmah selaku moderator pertama yang akan memandu jalannya acara seminar pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu ada pemaparan artikel dari pemakalah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dan akan dilanjutkan oleh moderator kedua. Untuk selanjutnya adalah acara penyampaian artikel oleh pemakalah, yaitu Saudari Ismida Rahmawati, yang akan memaparkan artikelnya. Mari kita sambut kepada Saudari Ismida Rahmawati, selaku pemakalah pertama. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan artikel saya. Izinkan saya untuk memaparkan artikel saya yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Gathertown untuk Menarik Minat Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA dengan Pendekatan STEM. Untuk permasalahan diangkat pada pembuatan artikel ini yaitu terjadinya kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia menyebabkan seluruh satuan pendidikan di Indonesia mengharuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mardesti dan Mardesti pada tahun 2020, pada pelaksanaan pembelajaran daring ini dapat menyebabkan penurunan minat belajar pada siswa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Juniati et al. Pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa penurunan minat belajar siswa ini dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri sendiri maupun faktor dari luar atau faktor lingkungan. Faktor dari diri sendiri ini dapat berupa rasa malas atau bosan, kemudian manajemen waktu yang tidak sesuai, serta gaya belajar mandiri yang tidak efektif. Sedangkan faktor yang berasal dari luar dapat berupa gangguan yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan teman, maupun lingkungan masyarakat. Selain dari faktor-faktor tersebut yang dapat menurunkan minat belajar siswa, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala selama proses pembelajaran daring ini berlangsung. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Handayani pada tahun 2020, yaitu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, yaitu adanya penyampaian informasi maupun materi yang kurang menarik, sehingga mampu menurunkan keingintahuan siswa serta timbulnya rasa bosan. Next. Nah, salah satu cara untuk mengatasi penurunan minat belajar siswa ini dapat melalui pendekatan STEM. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Hakman et al. Pada tahun 2021, di mana menyatakan bahwa proses pembelajaran melalui pendekatan STEM mampu mengembangkan keterampilan abad 21 pada peserta didik sehingga mampu memotivasi dan menarik minat belajar peserta didik untuk bersaing di kancah global. Next. Nah, menurut Suprihatin pada tahun 2015, selain melalui pendekatan STEM, salah satu strategi untuk menarik minat belajar siswa yaitu dengan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dijadikan solusi untuk menarik minat belajar siswa pada artikel ini yaitu media pembelajaran berbasis teknologi berupa Gathertown. Menurut Lee et al. Pada tahun 2021, Gathertown merupakan platform video conference dengan tampilan karakter game. Sehingga berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan Gathertown sebagai media pembelajaran dalam menarik minat belajar siswa. Next. Media pembelajaran Gathertown merupakan media pembelajaran berbasis teknologi, sehingga dapat
digunakan untuk menarik minat belajar peserta didik. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Jariah dan Tiastirin pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa media pembelajaran basis teknologi dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga mampu untuk mendukung semangat belajar siswa serta mampu memotivasi siswa. GatherTown merupakan video telekonferensi dengan tampilan berupa karakter game yang mampu menciptakan suasana kelas secara daring. Next. Kelebihan dari penggunaan media pembelajaran GatherTown yaitu yang pertama, media ini dapat diakses secara online melalui website resmi GatherTown. Kemudian yang kedua, dengan penggunaan GatherTown ini mampu mengubah tampilan profil peserta didik menjadi tampilan karakter game. Kemudian yang ketiga, platform ini mampu menciptakan suasana kelas daring. Kemudian yang keempat, platform ini dilengkapi oleh fitur whiteboard dan share screen untuk menunjang proses pembelajaran. Next. Tahapan penggunaan GatherTown yang dapat dilakukan oleh guru antara lain yang pertama yaitu mengakses website resmi GatherTown. Kemudian guru dapat membuat room conference dengan mengklik create new space. Kemudian yang ketiga, guru memilih template conference yang diinginkannya sesuai dengan tujuan penggunaannya. Apabila ditujukan untuk pendidikan, maka dapat menggunakan template education, kemudian guru memilih kondisi kelas sesuai yang diinginkannya. Dalam penggunaan pembelajaran menggunakan room conference ini akan lebih efektif apabila digunakan dengan room yang memiliki partisipan maksimum sebanyak 25 orang. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Widya Ningsih pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada proses pembelajaran jumlah maksimum peserta didik ini sebanyak 35 orang. Kemudian setelah membuat room conference, maka guru memberi nama ruangan, kemudian mengcopy invite link. Setelah di-copy, kemudian guru men-share link conference tersebut pada grup mata pelajaran. Kemudian peserta didik dihimbau untuk bergabung dengan link conference tersebut. Next. Setelah peserta didik bergabung, maka akan muncul tampilan seperti yang ditujukan pada gambar 1, yang merupakan tampilan karakter profil peserta didik pada platform GatherTown yang dapat diubah sesuai dengan keinginan peserta didik. Kemudian setelah memilih profil, peserta didik akan langsung menuju ke room conference seperti yang ditujukan pada gambar 2, di mana tampilan tersebut merupakan visualisasi suasana kelas secara online pada platform GatherTown. Next. Menurut Supardi et al. Pada tahun 2015, penggunaan media pembelajaran dapat menarik minat siswa sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Untuk implementasi pada penggunaan media pembelajaran GatherTown pada materi IPA dapat digunakan untuk memenuhi kompetensi dasar 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Next. Menurut Nur Farida pada tahun 2017, terdapat langkah-langkah penggunaan media pembelajaran dengan pendekatan STEM, yaitu yang pertama, pengamatan atau observe, kegiatan yang dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan peserta didik terkait materi yang diberikan oleh guru melalui fitur share screen pada GatherTown. Yang kedua yaitu ide baru, kegiatan yang dilakukan ini berupa pencarian informasi yang dilakukan peserta didik terkait dengan permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu inovasi, kegiatan yang dilakukan berupa menganalisis permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian kreasi, kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan diskusi untuk penyelesaian permasalahan yang diberikan oleh guru dengan memanfaatkan fitur whiteboard. Kemudian yang langkah yang terakhir yaitu nilai. Kegiatan yang dilakukan yaitu peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya serta menunjukkan keterkaitannya dengan sains, teknologi, teknik, dan matematika. Next. Kemudian untuk penggunaan fitur share screen dalam penyampaian materi ini ditujukan pada gambar 3, serta penggunaan fitur whiteboard ditujukan pada gambar 4. Next. Kesimpulan dari pembuatan artikel
Yang saya buat yaitu dengan menggunakan Gathertown sebagai media pembelajaran ini mampu menarik minat belajar peserta didik dengan penggunaan fitur share screen dan whiteboard dalam penyampaian materi, serta dengan adanya tampilan karakter game mampu menciptakan suasana kelas secara daring, sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Next. Kemudian, terdapat beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembuatan artikel tersebut. Nah, sekian pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah pertama, Saudari Ismida Rahmawati yang telah memaparkan artikelnya. Materinya begitu menarik dan sangat bermanfaat ya tentunya. Baik, acara selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemakalah, bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom meeting ini. Baik, silakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Kami persilakan. Dan saya pilih bagi peserta yang sudah raise hand. Oke. Ada Mbak Aski Safa Salsabila, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Pada Mbak Aski dipersilakan. Ya, baik, terima kasih untuk atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Saudari Ismida mengenai makalah yang sudah disampaikan tadi. Makalahnya cukup menarik. Kemudian ada satu pertanyaan yang menurut saya pertanyaan dasar, yaitu apa alasan dasar Anda memilih media pembelajaran Gathertown ini untuk menarik minat belajar siswa yang Anda anggap itu menurun di masa pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Aski atas pertanyaannya mengenai apa alasan saya memilih media pembelajaran Gathertown untuk menarik belajar siswa. Hal ini dikarenakan media pembelajaran Gathertown ini merupakan media pembelajaran berbasis teknologi dengan tampilan karakter game mampu memvisualisasikan suasana kelas online sehingga dapat menarik minat belajar siswa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Jariah dan Tiastirin pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga mampu mendukung siswa untuk semangat dalam belajar serta mendukung motivasi siswa. Ya. Baik, terima kasih kepada penanya dan pemakalah yang telah menjawab pertanyaannya, dan semoga sudah menjawab dengan jelas ya apa yang telah disampaikan pemakalah. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator kedua, Saudari Aski Safa Salsa. Kepada Saudari Aski, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator pertama yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Izinkan saya, Aski Safa Salsabila, sebagai moderator kedua untuk melanjutkan memandu acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi artikel dari pemakalah kita yang kedua. Tentunya artikel atau makalah yang akan disampaikan ini tidak kalah menarik topiknya dengan artikel yang sebelumnya. Langsung saja kita sambut makalah kita yang kedua, yaitu Saudari Eka Erni Nur Rahmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya, Eka Erni Nur Rahmah dari Universitas Negeri Semarang, akan memaparkan gagasan artikel dengan judul Penggunaan aplikasi Kogel sebagai pembuatan mind mapping guna meningkatkan keterampilan metakognitif siswa. Adapun latar belakang yang melatar belakangi dari gagasan ini adalah yaitu pentingnya kemampuan metakognitif siswa. Yang pertama itu, kemampuan metakognitif ini menjadi penting bagi siswa untuk menyadari apa yang harus siswa lakukan saat melakukan kesalahan serta mengevaluasi pekerjaannya. Bukan hanya itu, siswa juga diharapkan untuk dapat menilai strategi mana yang efektif
untuk digunakan dan mana yang kurang efektif untuk digunakan dalam belajar mereka. Melalui metakognitif ini, tujuannya itu agar siswa itu sadar akan pentingnya bertanya kepada diri sendiri. Siswa juga diajak untuk menyadari kekurangan serta kelebihan yang dimilikinya dalam mempelajari materi pembelajaran serta bagaimana cara mengatasinya. Namun, banyak ditemukan bahwa kemampuan metakognitif itu terlihat masih rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ku dan Ho tahun 2010, yakni bahwa rendahnya kemampuan metakognitif yang dimiliki siswa itu menyebabkan siswa tidak dapat memantau dirinya atau tidak tahu tujuan belajarnya. Sehingga apa? Sehingga siswa itu tidak pernah merencanakan waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sehingga siswa merasa kekurangan waktu, kemudian merasa dikejar deadline, dan sebagainya. Selain itu, rendahnya kemampuan metakognitif ini juga ditandai dengan kurangnya dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya, kemudian mengorganisasikan informasi yang diperoleh, bagaimana dan kapan harus menerapkan strategi, mengatur keefektifan strategi belajar yang digunakan, dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Di sisi lain, siswa juga kurang mengembangkan kemampuannya dalam proses berpikir saat menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Menurut Pratama dan Lestari 2017, itu siswa yang demikian itu akibatnya ketika dihadapkan pada tugas yang sulit dan membutuhkan kemampuan berpikir kritis, itu jawabannya tidak langsung diperoleh. Siswa cenderung malas mengerjakannya, sehingga dia menegosiasikan tugas tersebut dengan gurunya. Ketika siswa itu tidak mampu berpikir kritis, akibatnya aspek kognitif pun akan rendah. Data menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki nilai aspek kognitif yang tergolong rendah, masih di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan data skor hasil belajar kognitif Indonesia pada tahun 2018 itu mencapai skor senilai 399, sedangkan negara Singapura itu memperoleh skor hasil belajar kognitifnya itu senilai 599. Ini diambil dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Hasil belajar PISA atau Program for International Student Assessment itu menunjukkan bahwa Indonesia khususnya pada ranah kognitif masih di bawah rata-rata, sehingga pada proses pembelajaran itu dibutuhkan fasilitas pendukung pembelajaran yang dapat menunjang hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, setiap institusi hendaknya menerapkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan metakognitif, sehingga para siswa itu akan memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau kritis. Susantini tahun 2005 dalam Sumampau 2011 itu menyebutkan bahwa siswa yang memiliki keterampilan metakognitif akan mampu menjadi pelajar yang mandiri, menumbuhkan sikap jujur, kemudian berani mengakui kesalahan, dan meningkatkan hasil belajar secara nyata. Selain itu, siswa juga harus dilatih untuk meningkatkan keterampilan, terutama dalam bidang teknologi. Nah, dengan demikian, perlu adanya solusi strategi pembelajaran, yakni dengan strategi mind mapping yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Google. Dengan demikian, siswa kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan menggunakan aplikasi Google untuk membuat mind mapping dalam mempelajari materi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPA, yang mana pembelajaran IPA itu mengandung banyak sekali materi yang cukup kompleks, sehingga dibutuhkan suatu pemetaan materi agar membantu siswa dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan keterampilan metakognitif siswa tersebut. Next. Dengan demikian, tujuan pada artikel ini adalah yang pertama untuk menunjukkan keterkaitan keterampilan metakognitif siswa dengan strategi mind mapping, dan mendeskripsikan penggunaan aplikasi Google untuk desain mind mapping dalam pembelajaran guna meningkatkan keterampilan metakognitif siswa. Adapun keterkaitan keterampilan metakognitif siswa dengan strategi mind mapping adalah itu sangatlah berkaitan. Next. Metakognitif ini merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan kognitif yang dimilikinya dalam bentuk kontrol diri yang bisa mempermudah dirinya dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian strategi metakognitif itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengontrol kegiatan kognitif dan untuk memastikan bahwa tujuan kognitif itu telah terpenuhi. Google sendiri merupakan hal ini didukung oleh Prasetya tahun 2019 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji regresi pada data pengukuran keterampilan
keterampilan mind mapping siswa terhadap data angket metakognitif kelas eksperimen itu dapat diketahui bahwa nilai square sebesar 166 atau 16,6%. Artinya bahwa besarnya pengaruh variabel mind mapping terhadap variabel keterampilan metakognitif itu sebesar 16,6%. Dengan demikian, terbukti bahwa ada pengaruh antara keterampilan mind mapping terhadap keterampilan metakognitif. Next. Penggunaan aplikasi Google untuk desain mind mapping dalam pembelajaran guna meningkatkan keterampilan metakognitif siswa. Mind mapping itu merupakan salah satu strategi metakognitif, strategi yang dapat menjadi media berguna bagi pendidikan teknologi yang akan merangsang pemikiran kreatif siswa. Kemudian akan mengaktifkan penyerapan konsep-konsep baru dan menghasilkan ide-ide. Nah, salah satu media untuk membuat mind mapping adalah dengan menggunakan Kogel. Yang mana Kogel itu merupakan sebuah mind map online yang bisa dilakukan secara kolaboratif yang berguna untuk membuat ide, mengintegrasikan informasi, atau merencanakan tugas. Mind mapping ini media untuk membantu meningkatkan memori dan menghasilkan gagasan. Hal itu dinyatakan oleh Aisyah dan Muna tahun 2019. Next. Ini berikut adalah gambar contoh desain mind mapping dengan aplikasi Kogel. Nah, untuk membuat mind mapping pada aplikasi Kogel cukup dengan masuk akun Google, kemudian klik icon plus untuk memulai mind map, dan secara otomatis akan memilih arah dan penempatan simpul baru sesuai dengan keinginan. Next. Adapun kelebihan dan kelemahan Google antara lain, kelebihan aplikasi Google itu tampilannya yang simple, sehingga anak-anak, para siswa itu bisa membuat mind mapping atau flowchart dengan mudah. Kemudian dapat digunakan secara kolaborasi, sehingga para siswa bisa membagikan mind map-nya dengan temannya dan bertukar pikiran di kotak percakapan yang telah tersedia di sana. Dengan demikian, para siswa dapat bekerja sama dan saling bertukar pikiran dalam membuat mind mapping, hanya dengan memasukkan email. Kemudian memiliki fitur terfavorit, yakni dapat menambahkan gambar ataupun tautan file pada mind mapping yang akan dibuat. Sedangkan kelemahan aplikasi Google itu untuk menikmati fitur yang lengkap harus menggunakan versi berbayar. Sedangkan untuk mengekspor gambar dengan resolusi yang tinggi atau high resolution itu perlu membeli paket Awesome agar gambar berkualitas tinggi. Next. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi mind mapping dalam pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Kogel itu dapat meningkatkan keterampilan metakognitif siswa, sehingga diharapkan siswa dapat memiliki kesadaran belajar dan mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, sehingga para siswa itu dapat juga memperoleh hasil belajar yang atau ranah kognitif yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa sumber yang digunakan dalam pembuatan artikel ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada pemakalah kedua, yaitu Saudari Eka Erni Rohmah. Tentunya materi tersebut sangatlah guna untuk kita semua. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab kepada peserta yang ingin menanyakan sesuatu kepada Saudari Eka Erni Rohmah dapat menggunakan fitur raise hand. Kemudian nanti akan saya silakan untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan. Ya, Saudari Isminda Rahmawati, silahkan mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Izinkan saya bertanya kepada pemakalah Eka Erni Rohmah terkait dengan permasalahan yang diberikan, yaitu mengapa keterampilan metakognitif siswa ini perlu ditingkatkan, serta mengapa Google itu dapat dijadikan sebagai solusi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab ya, izinkan saya menjawab. Mengapa keterampilan metakognitif itu perlu ditingkatkan atau istilahnya itu penting? Karena keterampilan metakognitif itu dapat membantu individu untuk memahami proses belajar mereka dan bagaimana mereka belajar secara efektif. Selanjutnya itu keterampilan metakognitif itu juga membantu siswa untuk mempelajari informasi dan cepat dan menyimpan informasi untuk pengembangan pendidikan atau profesional mereka. Hal ini karena
mereka itu memahami metode yang perlu mereka gunakan untuk mendidik diri sendiri dan mengatasi potensi dalam hambatan belajar yang mereka lalui. Baik, selanjutnya itu mengapa Kogel? Karena Kogel itu merupakan aplikasi yang dapat membuat mind mapping, media dalam pembuatan mind mapping yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu bisa kolaborasi, kemudian bisa membuat mind mapping dengan mudah. Sehingga ada keterkaitan antara metakognitif dengan mind mapping tersebut, yaitu jalan dengan penelitiannya Prasetya dan kawan-kawan tahun 2019, yakni dengan nilai signifikansi sebesar 0,025, hubungan antara keterampilan metakognitif siswa dengan strategi mind mapping-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemakalah atas jawaban yang sudah diberikan. Untuk menanya, apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih kepada pemakalah yang telah memberikan jawabannya, sangat mencukupi, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan, saya berikan kepada moderator ketiga untuk sesi materi yang terakhir. Kepada moderator ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator kedua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sesi seminar kali ini. Perkenalkan, saya Sinda Rahmawati selaku moderator ketiga yang akan memandu sesi pada kali ini. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan artikel dari pemakalah kita yang ketiga yang tentunya tidak kalah menarik dari pemakalah sebelumnya. Baik, lanjut langsung saja kepada pemakalah ketiga, Saudari Asri Safatal Fabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Asri Safatal Fabila dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai artikel konseptual yang sudah saya susun. Judul artikel saya yaitu Game Puzzle Interaktif Terintegrasi Teka-teki untuk melatih kemampuan pemecahan masalah siswa SMP atau MTS dan sederajat pada materi struktur organisasi kehidupan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini diadakan dengan sistem pembelajaran daring. Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut karena tujuannya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, pembelajaran daring ini dilaksanakan melalui handphone atau gawai dan internet yang dilaksanakan di rumah masing-masing menggunakan beberapa platform online seperti Zoom Meeting, Google Meeting, WhatsApp Group, dan platform-platform lainnya. Kemudian pembelajaran daring ini ternyata menyebabkan kejenuhan belajar pada siswa seperti yang dituliskan oleh tim penulis Unika Sugija Pranata tahun 2020, disampaikan bahwa kejenuhan belajar itu dapat dirasakan oleh siswa karena aktivitas pembelajaran yang monoton dan adanya rasa kesepian akibat siswa itu tidak bisa berinteraksi dengan guru maupun teman-teman secara langsung. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa apakah benar memang siswa mengalami kejenuhan belajar, saya menyebarkan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menyelidiki diri siswa. Dan ternyata hasilnya itu menyatakan bahwa benar bahwa siswa mengalami kejenuhan belajar selama pembelajaran daring ini. Kemudian Van Vendelo tahun 2018 menyatakan bahwa kelelahan belajar atau kejenuhan belajar pada siswa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Kemudian siswa mengalami kejenuhan belajar, merasakan kesulitan untuk berkonsentrasi, kehilangan motivasi belajar, dan bahkan kehilangan antusias dalam belajar. Nah, apabila siswa mengalami kejenuhan belajar, maka kemampuan mereka dalam pemecahan masalah itu juga akan turun seperti itu. Pada siswa yang mengalami kejenuhan belajar, itu merasakan
sulitnya konsentrasi dan kehilangan motivasi, sehingga ketika mereka merasakan kesulitan konsentrasi dan kehilangan antusias belajar, maka kemampuan pemecahan masalahnya pun juga akan menurun. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Sumartini tahun 2016. Next. Nah, kemampuan pemecahan masalah ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki manusia. Hal itu sesuai yang disampaikan oleh Hertiafi tahun 2010. Jadi Hertiafi menyampaikan bahwa tidak hanya siswa, tapi manusia, seluruh manusia itu membutuhkan kemampuan ini. Pasalnya dalam kehidupan pasti terdapat permasalahan baru yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi kemampuan ini memang sangat dibutuhkan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain itu, kemampuan pemecahan masalah juga merupakan salah satu langkah awal bagi siswa dalam mengembangkan inovasi terhadap sebuah pengetahuan. Hal itu disampaikan oleh Rianto tahun 2017. Dan menurut Susanto 2013, untuk melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa, diperlukan media interaktif yang dapat membantu. Salah satunya adalah media berupa game edukasi. Kemudian, berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah saya sampaikan, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memaparkan fungsi sebuah media pembelajaran interaktif sebagai upaya melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Next. Kemampuan pemecahan masalah adalah hal yang penting. Hal tersebut disampaikan oleh Taufik dan kawan-kawannya pada tahun 2012. Mengapa penting? Karena kemampuan pemecahan masalah ini merupakan salah satu tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu agar siswa nantinya setelah menempuh pendidikan itu dapat menghadapi masalah pada kehidupan nyata yang akan mereka alami dan mereka jalani, seperti itu. Kemudian kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah yang baru menggunakan ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Hertiafi dan teman-teman pada tahun 2010. Kemudian menurut Winarti tahun 2017, kemampuan pemecahan masalah pada siswa dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian siswa mampu merencanakan dan merancang langkah penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu menjalankan langkah-langkah tersebut sesuai yang direncanakan. Dan yang keempat, itu siswa mampu menunjukkan adanya kemajuan atau progres dalam penyelesaian masalah. Maaf, dalam PowerPoint nomornya masih terdapat kesalahan. Selanjutnya, menurut Rojebiah dan Setiawan tahun 2019, semakin banyak seseorang memiliki masalah dan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik, maka semakin baik pula kemampuan pemecahan yang ia miliki. Selain kemampuan pemecahan masalah yang baik, orang tersebut juga memiliki banyak kemampuan lain, seperti misalnya kemampuan menganalisis dan kemampuan berpikir kritis. Nah, apabila siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, maka akan terciptalah sumber daya manusia yang tanggap, kritis, dan terampil. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Cahyani dan Setiawati tahun 2017. Melalui pendidikan, kemampuan pemecahan masalah itu dapat dilatih dengan adanya persoalan dalam pembelajaran. Hal tersebut disampaikan oleh Cahyani dan Setiawati tahun 2017. Selain itu, menurut Susanto tahun 2013, salah satu cara untuk melatih kemampuan pemecahan masalah itu juga dapat digunakan dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Salah satu media pembelajaran yang tepat dan dapat melatih kemampuan pemecahan masalah siswa adalah media pembelajaran interaktif berbasis game edukasi. Selanjutnya, game adalah salah satu produk perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh di kehidupan dan terus berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Adachi tahun 2013. Sebuah media pembelajaran interaktif dibutuhkan untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Dan adanya game interaktif ini dapat mengatasi kejenuhan belajar. Game edukasi dapat melatih minat belajar siswa sehingga kemampuan siswa juga akan berkembang dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Rahman dan Tresnawati tahun 2016. Dengan game, siswa dapat
mengikuti pembelajaran dengan rasa senang, sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan melatih kenyamanan belajar pada siswa. Apabila siswa merasa nyaman dan tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran, maka kemampuan pemecahan masalah yang ia miliki juga akan meningkat. Pada games berbasis teka-teki ini, nantinya akan diberikan susunan sistem organ tubuh hewan atau manusia atau tumbuhan, yang mana organ tersebut akan mengalami kehilangan beberapa sel atau jaringannya. Kemudian siswa diminta untuk dapat menganalisis bagian yang hilang dan menjawab dengan tepat. Selanjutnya, keunggulan dari game berbasis teka-teki ini adalah terdapat penjelasan singkat di dalam games tersebut, sehingga tidak hanya permainan atau latihan soal saja. Kemudian, games akan dikembangkan agar dapat diakses secara online. Tujuannya yaitu agar bagi siswa yang sering mengalami kendala terhadap jaringan internet atau tidak mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, itu tetap dapat memainkan game ini dengan baik tanpa ada gangguan. Kemudian, game dapat memudahkan siswa dan guru dalam pembelajaran sesuai yang disampaikan Sari tahun 2014, karena siswa itu dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan dalam waktu yang fleksibel, sehingga tidak hanya siswa yang dimudahkan, namun guru pun juga diuntungkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya melatih kemampuan penyelesaian masalah, tetapi juga dapat melatih kemampuan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Wismat tahun 2014. Kemampuan lainnya yang dimaksud itu seperti kemampuan mengingat, kemampuan mengidentifikasi, kemampuan menganalisis, dan kemampuan dalam berpikir kritis gitu. Karena dalam games ini, siswa itu dituntut untuk memikirkan jawaban berdasarkan clue-clue atau petunjuk-petunjuk yang ada yang berkaitan dengan struktur organisasi kehidupan. Next. Games ini bernama COME, yaitu kepanjangan dari Complete Me Games. Jadi nanti di dalam games ini bisa complete my name atau complete my parts. Jadi kalau complete my parts itu tidak menggunakan clue, tetapi hanya sebuah gambar yang kehilangan sebuah bagiannya. Next. Kesimpulannya yaitu kemampuan pemecahan masalah penting bagi siswa. Pasalnya hal tersebut merupakan salah satu tujuan pembelajaran di Indonesia dan berguna bagi siswa untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di kehidupan nantinya. Selain itu, bagi siswa juga perlu untuk pengembangan inovasi pengetahuan. Game interaktif berbasis puzzle ini merupakan solusi yang tepat untuk melatih kemampuan pemecahan masalah pada siswa, karena dengan sebuah teka-teki, siswa dapat berpikir lebih keras untuk menemukan sebuah jawaban dan strategi dalam menjawab pertanyaan berdasarkan clue yang ada. Jadi siswa itu harus mengaitkan antara ingatannya, antara ilmu yang telah ia dapat sebelumnya dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam games tersebut. Selanjutnya, nah ini merupakan beberapa daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan dalam menulis artikel ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Saudari Adi selaku pemakalah telah memaparkan tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Sesi selanjutnya yaitu sesi jawab. Dipersilakan kepada saudara kita yang disampaikan untuk dapat menggunakan video rekaman yang terdapat. Baik, dipersilakan kepada saudara pertama untuk Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan.
Saya Eka Nur Rohmah izin bertanya kepada pemakalah, Saudari Sabila. Izin bertanya, dari pemaparan tadi, saya ingin bertanya mengenai seberapa pentingkah kemampuan pemecahan masalah itu untuk siswa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Saudari Eka Erni Nur Rohmah. Tadi pertanyaannya yaitu seberapa penting kemampuan pemecahan masalah ini untuk siswa, seperti itu ya. Langsung saya jawab saja. Kemampuan pemecahan masalah ini sangat penting untuk siswa karena salah satu alasan mengapa sangat penting adalah merupakan tujuan pendidikan Indonesia, seperti itu ya. Hal itu didukung oleh penyampaian Taufik tahun 2012. Selain itu, siswa sangat membutuhkan kemampuan ini karena siswa akan terus menghadapi tantangan dan permasalahan yang baru dalam proses kehidupannya. Sehingga kemampuan pemecahan masalah ini adalah sebagai bekal dasar untuk mereka belajar bagaimana cara menyelesaikan dan menghadapi masalah di dalam kehidupan gitu. Jadi di dalam pembelajaran itu selalu dihadapkan masalah itu sebagai uji coba bagaimana mereka menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Cahyani dan Setiawati tahun 2017. Yaitu apabila siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, maka siswa tersebut akan terbiasa dalam menghadapi permasalahan di lingkaran kehidupannya. Jadi, dia sangat penting nih, seperti itu. Pada intinya, kemampuan ini adalah sebuah bekal untuk menghadapi kehidupan yang nyata dan seterusnya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pertanyaan dari Saudari Eka dapat terjawab. Apabila belum, dapat ditanyakan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari yang telah bertanya. Bagaimana Saudari Eka, apakah pertanyaannya sudah dijawab? Ya, sangat menjawab dan sangat jelas sekali. Terima kasih pemakalah. Terima kasih moderator. Terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu acara penutup. Terima kasih kepada seluruh pemakalah yang telah menyampaikan artikelnya dengan sangat baik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang terus berpartisipasi aktif dalam seminar kali ini. Saya tutup acara seminar kali ini, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.